Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat. Pagi hari ini kita memasuki minggu kelima di dalam ibadah online kita. Dan saya percaya kita semua pasti merindukan persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman di dalam rumah Tuhan. Tetapi sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita harus patuh kepada pemerintah untuk beribadah di rumah masing-masing sementara ini. Supaya kondisi menjadi baik dan Indonesia dipulihkan, kita nanti akan bersama-sama dapat beribadah di rumah Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sembah Tuhan, kita naikkan syukur kita di hadapannya. Alkitab mencatat ketika umatnya menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir dan menyertai kehidupan umatnya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku, Bapakku datang Menyembah-Mu Tuhan, menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Di hidupku ya Tuhan, di hidupku. kami datang Bapa. Bapakku datang Menyembah-Mu Tuhan, menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, perbuatanmu di hidupku Tuhan, di kami menyembahmu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. haleluya. Kau hebat, Ajaib Engkau ajaib Tuhan, perkasa perbuatanmu. Di Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita dihadapkan oleh sesuatu yang berat, yaitu pandemi yang mengguncangkan dunia, COVID-19. Hidup kita serasa dalam tekanan, tapi janganlah semuanya itu membuat iman kita goyah, karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala pandemi apapun di dunia ini. Tuhan kita sanggup melindungi dan menjaga hidup kita. Dia adalah perisai hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku
Suara hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sebab kasih setiamu begitu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Karena itu kami tidak pernah takut, kami tidak perlu khawatir. Sebab Engkau Allah yang menyertai kami, Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Engkau Tuhan, Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, mari kita buka hati untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Yuyun Sri Lestari. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama merenungkannya, saya mengajak setiap kita untuk kita boleh menundukkan kepala kita akan berdoa kepada Tuhan. Mohon hikmat, bimbingan, penyertaan daripada Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan izinkan kami bersama-sama untuk boleh berbakti kepada Tuhan. Meskipun kami tidak bisa berbakti di ruang gereja, gedung gereja sebagaimana biasa kami lakukan. Tetapi kami bersyukur Tuhan masih izinkan kami untuk berbakti di rumah kami masing-masing. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pagi hari ini kami membuka hati kami, pikiran kami. Kami siap, sedia, Tuhan ajar, Tuhan didik, Tuhan tegur, Tuhan bentuk melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bijak di dalam tekanan. Sebagai dasar perenungan kita, saya mengajak setiap kita untuk boleh membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca dari kitab 1 Samuel, pasal yang ke-25, ayat yang ke-2 sampai dengan 43. Tetapi kita tidak akan membaca keseluruhan isi dari perikop tersebut. Kita akan baca beberapa bagian saja.
Kita akan membaca dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian boleh menyimak Alkitab masing-masing. 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku." Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Ayat yang ke-32 sampai dengan ke-33. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri di dalam mencari keadilan." Berbahagialah setiap kita, saudaraku, yang merenungkan, membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan firman itu di dalam kesehariannya. Saudaraku, ada ungkapan yang sudah tidak asing bagi setiap kita yang berbunyi demikian. Masa kecil adalah masa bahagia, dimanja-manja, disayang-sayang. Masa dewasa hidup foya-foya. Masa tua kaya raya. Mati, ya, orang katakan masuk surga. Saudaraku, sekilas jika kita perhatikan ungkapan tadi, maka kita akan melihat bahwa di balik ungkapan tadi tersirat sebuah keinginan untuk selalu hidup senang, hidup bahagia, hidup enak, tanpa ada rasa susah dan rasa sakit. Pokoknya senang, dan senang. Padahal saudara, kita tidak dapat memungkiri bahwa kehidupan kita itu tidak selalu menyenangkan. Misalnya, bagi setiap kita yang sudah menikah, di dalam sebuah rumah tangga, tentunya ada yang namanya silang pendapat, beda pendapat antara suami dan antara istri, antara anak-anak. Atau perusahaan tidak selamanya menghasilkan keuntungan yang besar seperti yang kita inginkan. Kadang bahkan sama sekali tidak memberikan keuntungan. Atau kadang kita sehat, kadang kita sakit, seperti saat ini. Selama ini kita jalani hidup kita dengan baik, kita sekolah, kita bekerja, kita hidup, kita beribadah dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba karena satu hal, ada virus, kemudian kita tidak bisa hidup dengan sehat lagi. Ada sakit yang melingkupi sekitar kita. Saudara, ada yang lahir, ada yang meninggal. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Saudaraku, sebagai anak Tuhan kita harus belajar. Kita harus belajar untuk dapat menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita itu. Kita belajar dari situ. Dan kemudian kita belajar menyikapinya dengan tepat dan benar. Kita menjadikan semua itu sebagai pembelajaran bagi kita. Itulah namanya kita belajar untuk bijaksana. Karena kebijaksanaan, saudaraku, tidak bisa diperoleh seseorang dalam waktu yang singkat, secara instan. Tapi itu adalah satu proses yang harus dijalani oleh setiap kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata demikian. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya apa? Supaya kami beroleh hati yang bijaksana.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu tokoh Alkitab yang sudah kita baca tadi merupakan satu contoh pribadi. Iya, satu contoh pribadi yang sedia menjalani kehidupannya sebagai suatu proses pembelajaran dari Tuhan. Sehingga Alkitab kita mencatat dia adalah sosok pribadi, sosok wanita yang bijaksana. Tidak sekedar sebagai dikatakan cantik, tetapi dia bijaksana. Dan dia bertindak menurut hikmat Tuhan. Saudara, siapakah dia? Kita sudah tadi mendengar, kita sudah membaca. Iya, Abigail. Abigail dikatakan oleh Alkitab bahwa dia adalah wanita yang bijak, dia cantik. Tetapi sayangnya dia punya seorang suami. Seorang suami yang dicatat sebagai orang yang bebal, bodoh, kasar, pemabuk, tidak tahu berterima kasih. Ketika dia ditolong oleh Daud, anak buahnya, dijaga kawanan domba gembalaannya, kambing dombanya, aman semua. Dia tidak tahu berterima kasih. Bahkan dia marah. Dia jahat kelakuannya sesuai dengan namanya, Nabal. Saudaraku, apa enaknya tinggal dengan seorang pria, seorang suami yang seperti ini. Meskipun dia kaya secara materi, dia kaya tetapi dia arogan, dia kasar, dia bebal, dia keras kepala, dia tidak tahu berterima kasih dan hal buruk yang lainnya. Tapi saudara yang kasih di dalam Tuhan, wanita ini sungguh-sungguh luar biasa. Abigail sungguh luar biasa meskipun dalam kondisi penuh dengan tekanan. Hidup dengan pria yang seperti ini, dia mampu bertindak bijaksana dan penuh hikmat. Dia tidak asal-asalan di dalam bertindak. Dia tidak asal-asalan ketika mengambil sebuah tindakan. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan dia. Saudara, mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Abigail ketika dia ada di dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, dia tetap rendah hati. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, meskipun dia, si Abigail ini adalah nyonya besar. Suaminya orang yang kaya raya. Dia adalah nyonya besar di rumah itu, di rumah Nabal. Tetapi ketika bujangnya datang kepada dia, ketika bujangnya, pembantunya datang kepada dia, ngomong kalau Nabal telah melakukan hal yang salah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia mendengarkan saran dari bujangnya itu. Dia mendengarkan saran dari pembantunya itu. Meskipun posisi orang ini lebih rendah dari dia. Oh iya, dia seorang nyonya besar. Dia seorang nyonya di rumah itu. Dia istri dari orang yang kaya. Bujangnya, pembantunya ngomong pada dia, memberikan nasihat kepada dia. Dia mendengarkannya. Saudara, ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Bujang itu ngomong begini. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Bujang itu ngomong kepada Abigail. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Saudaraku, ketika mendengar berita sikap suaminya yang tidak tahu berterima kasih. Ketika dia mendengar laporan seperti ini. Ketika suaminya berlaku kasar, ketika suaminya berlaku yang tidak sopan kepada orang yang diurapi oleh Tuhan, Daud. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Abigail mampu dengan tenang. Dia tenang, dia mendengarkan nasihat bujang itu. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh pembantunya itu. Dia tenang, dia diam, dan kemudian saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia baru bertindak. Dia mampu menerima nasihat itu. Dia rendah hati. Saudara, di dalam keseharian kita tentu membaca banyak berita. Banyak berita. Ada orang-orang ketika dalam kondisi virus seperti ini, ada corona, ada COVID-19. Oh saudaraku, ketika orang dikatakan kamu sudah ODP, apa yang dilakukan? Disuruh karantina pribadi, diberikan nasihat. Apa yang terjadi? Tidak mau. Mengatakan dirinya aku sehat, aku tidak sakit, aku sehat. Saudara, tidak mau terima nasihat orang. Ngeyel, tidak mau ikut arahan orang. Katakan aku bosan, aku tidak sakit. Saudara, tertekan, tapi Abigail tetap rendah hati. Abigail terima nasihat.
Saudara kasih dalam Tuhan, Amsal 22 yang keempat mengatakan demikian, janji Tuhan bagi setiap kita, orang yang rendah hati. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan inilah yang diterima oleh Abigail. Saudaraku, hal kedua yang bisa kita pelajari dari Abigail adalah dia rela berkorban. Abigail menjadi seorang yang menebus kesalahan Nabal, sang suami. Abigail mau menanggung kesalahan yang harusnya ditanggung oleh si Nabal. Saudaraku, Abigail datang di hadapan Daud. Dia merendahkan dirinya di kaki Daud yang sedang marah besar kepada Nabal. Abigail mau menanggung kesalahan itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kemungkinan Daud ketika itu sangat marah-marah besar dan bisa saja dia membunuh Abigail. Abigail datang kepada Daud. Dia mohon kepada Daud, kalau memang kau masih mau menghukum, aku saja yang dihukum. Saudara, selain menawarkan diri sebagai pengganti Nabal untuk terima hukuman itu, Abigail juga memberikan hadiah, memberikan persembahan kepada si Daud. Sebagai tanda terima kasih kepada Daud dan pasukannya yang sudah memberikan penjagaan, perlindungan kepada anak buah dari Nabal. Saudara kasih dalam Tuhan, Nabal tidak melakukan itu, tetapi Abigail lah yang melakukannya. Ini adalah gambar konsep penebusan Kristus, digambarkan dengan sungguh indah oleh Abigail. Sebagaimana Kristus, kita yang berdosa, Kristuslah yang menanggung hukuman itu. Kristuslah yang taat sampai mati di atas kayu salib buat setiap kita. Abigail menanggung hukuman bagi Nabal. Dia memberikan kue, roti sebagai ucapan terima kasih kepada Daud dan pasukannya. Saudara, seorang wanita yang sungguh bijaksana dan rela berkorban. Hal yang ketiga, Abigail adalah sosok pribadi yang penuh dengan hikmat. Dia berhikmat di dalam bertindak. Abigail pandai memilih kata. Abigail pandai memilih kapan dia harus ngomong, kapan dia harus berkata-kata, kapan dia harus diam, kapan dia harus tenang, kapan dia harus bertindak. Ayat yang ke-17 mengatakan bahwa Abigail mendengar nasihat hambanya, dia dengan tenang mendengarkan nasihat hambanya, dia memikirkannya, dan kemudian dia baru bertindak. Ayat yang ke-24, Abigail bersikap sangat objektif. Abigail berkata demikian, aku sajalah ya tuanku yang menanggung kesalahan itu. Dia ngomong kepada Daud, izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya, dan bebal orangnya. Tapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Dengan kata lain saudara, Abigail bertindak objektif. Dengan penuh hikmat dia mengakui kesalahan. Yang salah ya salah, meskipun itu suaminya. Nabal salah, dia mengakui kesalahan itu. Salah ya salah, benar ya benar. Saudara kasih di dalam Tuhan, dia tahu suaminya salah dan dia harus minta maaf kepada Daud. Dan dia lakukan itu. Dan dia juga harus jujur kepada suaminya, tapi dia juga pandai. Dia bisa memilih waktu yang tepat. Saudara kasih di dalam Tuhan, dia tahu harus jujur kepada suaminya, maka pada waktu dia pulang, dia tidak segera langsung ngomong kepada suaminya. Keesokan harinya dia beritahu suaminya akan tindakannya, apa yang sudah dilakukannya. Saudaraku, ayat ke-36 sama dengan ke-37 mencatat bahwa Abigail menahan diri dan memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan permasalahannya kepada suaminya, apa yang sudah dilakukannya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagi orang yang bijak, dia akan mendapatkan pujian, dia akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ayat 32 sampai dengan 34 mencatat bahwa Tuhan melindungi Abigail dan membuat hati Daud menjadi luluh karena sikapnya yang bijak itu. Daud pun kemudian memuji. Daud memuji dan mengingat terus apa yang dilakukan oleh Abigail. Amsal 3 ayat yang ke-35 mencatat demikian saudaraku. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Ya, inilah yang diterima oleh Abigail. Tetapi orang yang bebal dia akan menerima cemooh. Siapa yang mendapatkan itu? Nabal.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan Tuhan memberikan berkat-Nya melebihi dari apa yang sudah diharapkan. Abigail mengikut Tuhan. Dia bertindak seturut dengan apa yang hikmat Tuhan berikan kepada dia. Dan pada akhirnya kemuliaan dari Tuhanlah yang dia terima. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada akhirnya ketika Nabal dihukum oleh Tuhan dan dia mati karena hukuman Tuhan itu, Abigail diambil menjadi istri oleh Daud. Saudara, dalam konteks zaman itu adalah kemuliaan bagi seorang wanita. Pertanyaannya bagi setiap kita sekarang adalah, sudahkah selama ini ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, saudara, sudahkah kita bertindak bijak? Abigail sudah menunjukkan bagaimana dia bertindak bijak. Dia rela berkorban, dia rendah hati, dia dengan penuh hikmat ketika dia bertindak. Saudara, mari kita belajar dari Abigail ini, rela berkorban, penuh hikmat dan rendah hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti kondisi kita saat ini, ada penyakit di luar sana. Ada penyakit yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Ada orang sakit kemudian meninggal. Ada pandemi COVID-19. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak saudara kita sebelum pandemi ini ada, mereka sudah penuh dengan permasalahan, penuh dengan tekanan. Demikian juga dengan kita, ditambah dengan hal yang seperti ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup yang sudah berat semakin hari semakin terasa berat. Marilah kita mohon kepada Tuhan, hikmat kepada Tuhan, untuk kita bisa bertindak dengan bijak. Kita bertindak dengan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Meskipun kita dalam kondisi yang tertekan, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetaplah belajar untuk berbuat baik. Tetaplah tunjukkan kasih saudara kepada orang lain. Rendah hatilah, tolonglah orang lain. Seberapa mampu yang saudaraku lakukan. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Tidak hanya mengatakan aku berbeban berat. Kamu berbeban berat. Setiap kita berbeban berat. Tapi kita tidak mau sembunyi di balik beban berat kita. Dan kita berhenti untuk tidak berbuat baik kepada orang lain. Menolong orang lain. Ulurkanlah tangan kita semampu yang kita bisa lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, belajar untuk bertindak bijak meskipun kita di dalam tekanan. Dan saudara, kita akan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Kita akan melihat betapa Tuhan itu sungguh luar biasa. Saudaraku, pesan firman Tuhan bagi setiap kita hari ini adalah, mari kita belajar untuk bertindak bijak meskipun kita berada di dalam tekanan. Dan kita akan dapat melihat pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Yuyun Sri Lestari, biarlah hati kita tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia akan selalu menyertai hidup kita dan memelihara hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik
badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewati badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik. Dia baik bagiku. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami yang sudah menerima kebaikan daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan. Kami sepatutnya seharusnya membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Meski kami ada dalam kondisi yang sama sulitnya, sama mengalami pergumulan demi pergumulan, tetapi kasih daripada Kristus memampukan kami membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami ya Tuhan, dalam kondisi seperti sekarang ini, kami tidak memikirkan semata-mata kebutuhan kami sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, jemaat GKMI Kenari Kudus. Tuhan berkati kami semua, berikan kesembuhan bagi kami yang sakit, berikan pemulihan kepada kami yang lemah. Tuhan cukupkan akan segala kebutuhan kami hari demi hari. Hiburkan kami yang berduka. Berikan damai sejahtera di tengah rasa khawatir dan takut yang kami alami. Karena kami hidup berserah, bersandar kepada kuasa Tuhan yang melebihi segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Berkati kami semua di tengah masa-masa pandemi virus COVID-19 ini. Iman percaya kami terus bertumbuh melalui ibadah-ibadah yang diadakan di rumah kami masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Margorejo, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto, beserta dengan segenap pengurus bersatu hati melayani, mengembalakan jemaat yang ada di sana dalam segala pergumulan yang dialami, yang dirasakan, tetap mengalami kasih karunia Tuhan, dan Tuhan berkati ibadah demi ibadah yang diselenggarakan, sungguh membuat mereka semakin teguh beriman percaya Tuhan Yesus yang pelihara hidup mereka. Berkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia, terus kami berdoa bagi usaha-usaha yang terus sedang dilakukan, dikerjakan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bersama dengan seluruh masyarakat. Kami bersahati, kami bersatu dalam menjalankan berbagai keputusan-keputusan yang sudah diambil, sehingga kami percaya campur tangan Tuhan memampukan kami, bangsa dan negara kami Indonesia, melalui segala pergumulan kami, terlebih dalam pandemi virus COVID-19 ini. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, ada pemulihan yang boleh terjadi dalam bangsa kami ini. Berkati kami semua ya Tuhan, sebagai jemaat-Mu, untuk terus kami bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Segala perkara Tuhan akan menolong kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Sebagai komunitas Mennonite, marilah kita mengingkarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ibadah pada pagi hari ini selesai. Tuhan berkati kita semua bagaimana kita hidup sebagai murid-murid Kristus yang sudah menerima kasih daripada Kristus itu, dapat membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap persembahan yang sudah dikumpulkan, diingatkan kembali, Bapak Ibu dapat mentransfernya ke rekening gereja yang sudah tertera di layar yang sudah Bapak Ibu lihat sekarang ini, dan juga Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di ruang kebaktian hari Minggu hingga hari Rabu. Bapak Ibu dapat mengumpulkannya di sana supaya hari Minggu berikutnya dapat dilaporkan. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dan Tuhan Yesus, untuk bulan Mei 2020, segala kegiatan kategorial, komisi yang ada, ataupun latihan-latihan paduan suara masih ditiadakan. Kita masih di dalam masa-masa stay at home. Berkati setiap orang-orang mereka yang ada dalam kesulitan, kiranya Tuhan akan berikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, kebaktian hari Minggu sepanjang bulan Mei dan juga kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan secara online. Ini menjadi perhatian buat setiap kita, setiap keluarga demi keluarga, selalu kita bersama-sama memberikan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Anugerah Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Tuhan berkati kita semua. Amin.